Apa yang terjadi ketika seorang mantan pasukan khusus diperlakukan semena-mena oleh polisi hingga akhirnya dia tidak sanggup lagi menahan diri? Pria ini sebenarnya hanya ingin menyelamatkan adiknya yang sedang dipenjara. Namun dalam perjalanannya, ia dicegat oleh dua polisi yang bukan hanya menghalangi niatnya, tapi juga merampas uang jaminan yang ia siapkan untuk menyelamatkan nyawa sang adik. Meski begitu, ia tidak bisa melawan, karena satu-satunya cara untuk membantu adiknya adalah dengan mengeluarkannya dari penjara. Saat sampai di pengadilan, ia justru mendapat perlakuan dingin. Petugas mengatakan bahwa tanpa uang, proses pembebasan tidak bisa dilakukan. Meski Carter menunjukkan bukti slip pembayaran jaminan yang disita polisi, hal itu tetap tidak dianggap. Carter kemudian menghubungi pemilik restoran tempat ia biasa bekerja. Setelah menjelaskan keadaannya, sang pemilik bersedia membantu, tapi butuh waktu beberapa hari untuk mengirimkan uangnya. Malam itu, Carter harus bermalam di tepi sungai tanpa sepeser pun uang. Bagi seorang mantan anggota pasukan khusus, kondisi seperti ini bukan hal baru. Namun ia tetap tidak habis pikir, bagaimana mungkin setelah bertahun-tahun mengabdi untuk negara, ia justru berada dalam keadaan seperti ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kadang lebih baik mengalah, tapi semakin banyak ia mengalah, semakin besar pula rasa kecewanya. Carter akhirnya mencari tahu di mana kantor polisi tempat dua petugas itu bertugas. Keesokan harinya ia datang seorang diri untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang merampas uangnya tampak terkejut, tapi tidak menganggapnya serius, bahkan mengancam Carter dengan tuduhan membuat laporan palsu. Tak lama kepala polisi muncul. Ia menyindir Carter yang disebutnya sebagai tersangka konspirasi yang jarang-jarang datang sendiri membawa urusan hukum. Ia memperingatkan Carter bahwa jika kembali mengganggu anggotanya, maka ia bisa dijerat dengan tuduhan pidana berat. Bahkan alat perekam milik Carter dimatikan secara paksa oleh kepala polisi. Dari situ Carter sudah sadar bahwa kepala polisi pun ikut terlibat dan bahwa kepolisian di tempat itu memang rusak dari dalam. Carter pun kembali mengalah. Ia mengatakan hanya akan mengambil $10.000 untuk jaminan adiknya dan sisanya silahkan mereka ambil. Kepala polisi menyetujui dan menjanjikan Carter bisa bertemu adiknya keesokan pagi hingga pukul 9. Namun Carter tidak tahu bahwa semua itu hanya jebakan. Saat dia datang keesokan harinya, kepala polisi bukan hanya mengingkari janji, tapi sudah lebih dulu memindahkan adiknya ke penjara negara. Alasannya, Carter terlambat 3 menit. Alasan itu membuat Carter tidak bisa berbuat banyak. Padahal ia tahu bahwa di penjara tersebut, adiknya akan satu blok dengan musuh lamanya, dan jika mereka bertemu, bisa berakibat fatal. Carter langsung menyusul adiknya dan memperingatkan agar tetap tenang dan tidak menarik perhatian. Ia berjanji akan segera mengurus jaminan untuk membebaskannya. Namun yang mereka berdua tidak tahu, itu adalah percakapan terakhir mereka untuk sementara waktu. Setelah itu, Carter kembali menghubungi pemilik restoran, berharap uang bantuan bisa segera cair. Tapi ia terlambat. Kepala polisi yang licik ternyata sudah lebih dulu mengirim orang untuk menyita restoran tersebut dan membekukan rekeningnya. Bahkan pegawai restoran pun tidak bisa digaji. Di titik itulah Carter sadar bahwa janji kepala polisi sebelumnya hanya akal-akalan untuk menjebaknya. Semua dilakukan agar mereka punya cukup waktu untuk menyelidiki Carter dan menekannya lebih jauh.